Beliau telah memberikan ucapannya akan terjadi dan terjadi. Hingga saat ini kejadian-kejadian yang di luar logika kita sekarang sudah terjadi. Rasulullah SAW telah memberikan kabar jauh-jauh hari, 14 abad yang silam. Beliau telah memberikan ucapannya akan terjadi dan terjadi. Hingga saat ini kejadian-kejadian yang di luar logika kita sekarang sudah terjadi. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW itu beliau tidak berkata dengan ucapan kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidak ada salah Rasulullah SAW. Saatnya sekarang kita mengatakan shadaqta ya Rasulullah, shadaqta ya, benar ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Jadi sebelumnya Rasulullah telah berikan kabar banyaknya musibah di sana sini, itu merupakan memang tanda-tanda akhir zaman. Tadi telah saya sampaikan, dan ketahuilah tidak mungkin Allah memberikan musibah kecuali penduduknya tersebut melakukan kezaliman terhadap Allah. Jadi kias sebaliknya, tidak mungkin Allah zalim terhadap hambanya selagi hambanya tidak menzalimi nikmat-nikmat Allah. Sudah banyak ya orang-orang yang sudah jauh daripada Allah, mereka sudah nggak lagi berpegang dengan hukum Allah, menjalankan perintah bukan karena Allah. Sudah banyak. Sehingga nih pengajian kita malam ini kita bahas, kata Rasulullah SAW, iqtarabatis sa'ah, telah dekatlah hari kiamat. Ini ucapan nih 1400 tahun yang lalu. Tapi Nabi mengatakan telah dekatlah hari kiamat. Sebab Nabi kita adalah Nabi akhir zaman. Sehingga ada malaikat yang disiksa oleh Allah yang bernama Harut wa Marut. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, apa dia bilang? Tinggal sebentar lagi saya disiksa oleh Allah. So kenapa? Nabi akhir zaman sudahlah lahir. Ini nggak lama lagi nih. Tanda-tanda yang mendekati hari kiamat udah terlalu banyak. Cuman kita nggak paham. Jangankan hari kiamat yang barangkali itu nanti musibah yang global. Musibah yang kemarin aja itu kita sudah terasa. Itu baru 5,6 skala Richter. Bagaimana kalau 8? Bagaimana kalau 12 skala Richter? Hancur dah dunia. Ya. Tapi ingat sekali lagi, Allah tidak menurunkan azab musibah selagi hambanya tidak menzalimi Allah. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Sekali-kali aku nggak bakal menurunkan ya musibah kecuali hambaku banyak orang yang menzalimi Allah. Itu aja kuncinya. Makanya Allah pun kasih tahu. Allah kasih tahu salah satu penangkal musibah, dia kasih tahu dalam hadis qudsinya. Apa kata Allah? Inni la ahimu bi ahlil ardi azaban. Aku kalau sudah murka, aku ingin menurunkan berbagai azab atau musibah. Tapi di saat aku akan turunkan musibah, aku masih banyak melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, menjalankan sholat berjamaah. Al-umaru buyutik, itu yang pertama. Jadi orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahnya Allah dengan menjalankan sholat berjamaah, bukan sekedar mampu melaksanakan fisiknya dibangun dengan yang lebih bagus, tapi mampu memakmurkan masjidnya untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini kata Allah, wa idza ra'aitu ila umari buyuti. Kalau aku masih melihat ada orang yang memakmurkan rumahku, satu. Kemudian yang kedua, wal mutahabbina fiyya. Selagi masih ada orang menyambung silaturahim semata-mata karena aku, karena Allah katanya.
Sekarang hampir punah. Ya, apalagi sekarang zaman teknologi. Zaman HP. Udah gampang aja. Meskipun silaturahim itu boleh kata Nabi, ya, boleh kata Nabi. Walaupun sekedar mengucapkan salam. Silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah silaturahim itu walaupun sekedar mengucapkan salam. Salam kepada si fulan ya, salam kepada si fulan ya. Itu boleh, boleh. Tapi yang lebih afdal itu kita mendatangi. Beberapa langkah kita akan melaksanakan atau mengadakan silaturahim itu diperhitungkan oleh Allah. Ada nilai tersendiri. Tapi kalau memakai HP, gimana? Tetap niatnya silaturahim pahala dapat, tapi tidak sebanyak, ya, tidak sebanyak pahala kita mendatangi untuk menyambung silaturahim. Sama juga tadi saudara sekalian, kita sholat di rumah juga boleh. Tapi Nabi kasih ancaman, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid, tidak sempurna. Dalam riwayat yang lain mengatakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Mungkin oknum yang melaksanakan sholat bacaannya kagak fasih, panjang pendeknya dia nggak tahu, sehingga dianggap itu sah. Padahal menurut agama, menurut hukum nggak sah. Nah sekarang kan gitu, keterangan kita mau ibadah tapi ilmunya kita nggak cari. Saudara, kalau makan kita baca Fatihah itu kalau makan suaranya, hurufnya tidak jelas, harokatnya, tasdidnya, nggak sah tuh sholat kita. Maka solusinya sholat berjamaah. Kan wajar kan? Atau contoh, kita nggak bisa bedakan banyak huruf-huruf yang samar. Kita nggak bisa bedakan mana hamzah, mana ain, mana zal, zai, jim, sin, shin. Kadang-kadang sin dan shin itu nggak bisa bedain. Ihdinas sirat. Sin dengan shin dia nggak bisa bedain. Dalam kita sholat itu rukun bacaan. Pantas kalau kata ulama menafsirkan hadis tadi, tidak sah sholatnya buat tetangga masjid kecuali di masjid. Buat orang yang bisa, sekarang dia bisa fasih bacaannya, dia nggak mau datang ke masjid. La salata li jaril masjid, tidak sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Ada dua versi itu. Ya arti tadi. Ada yang mengatakan kagak sah, ada yang mengatakan nggak sempurna. Nah kalau kita sholat jamaah udah dua tuh dapat tuh sebagai penangkal musibah. Satu sholat jamaah, yang kedua sekaligus nyambung silatur. Dua dapat tuh dua, dan itu sebagai penangkal musibah. Selagi masih ada orang yang bercokol, selagi ada orang selalu mengamalkan masjid dan selalu menyambung silaturahim, Allah nggak jadi turunkan musibah. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Rasulullah SAW, ini menyampaikan hadis qudsinya, wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyak orang yang istighfar pada waktu sahur. Maksudnya sholat tahajud, ya banyakin istighfar. Kita kelemahan kita di situ. Tahajud kita nggak kerjain, nonton bola kita belain. Ya, apalagi Piala Dunia. Ngaji gue nggak ngaji, gampang ngaji 5 bulan besok masih ada. Ini berarti kita sudah meremehkan tuh. Kita nggak tahu rahasia di saat itu. Mungkin saatnya Allah akan memberikan, ya, satu nikmat yang belum pernah kita datangi, yang kita dapatkan nikmat tadi, dikarenakan kita tergeser dengan ada hiburan, jauh lah gitu. Harusnya mungkin Allah buka futuh, ya Allah buka nikmat kecerdasan buat kita. Allah barangkali Allah berikan keberkahan buat kita saat itu. Udah mau dikasih nggak ada, gara-gara belain nonton bola. Ya, nah ini kan terjadi saudara sekalian. Nah, wal mustaghfirina bil ashar, sempatkan bangun malam hari untuk beristighfar, sholat tahajud meskipun 2 rakaat, bilain. Banyak itu rahasia-rahasia pada sholat tahajud. Saya nggak bisa setiap malam, bukan setiap malam, kerjain aja dulu. Baru kalau makan sesuatu tidak riyadhah, tidak dilatih, susah. Dilatih dulu diri kita.
Entar udah terbiasa, perasaan kagak enak, nggak komplit kita hidup kalau nggak ngerjain yang selalu kita kerjain. Walaupun hukumnya sunnah. Kan kalau sholat tahajud, hukumnya buat kita umat Nabi Muhammad. Tapi buat pribadi Nabi Muhammad, ya wajib. Sehingga inilah satu alasan tidak akan mampu kita mencontoh dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Tapi meskipun tidak mampu, jangan kita tinggalin semua. Ya. Kalau kita tidak bisa semua ngerjainnya, jangan ditinggalin semuanya. Ya. Kalau kita nggak bisa ngerjain semua, jangan tinggalin semua. Maksudnya contoh, kalau kita biasa umpama sholat duha cuma 4 rakaat. Kan yang aslinya kan 12 rakaat. Minimal 4 rakaat atau 8 rakaat. Kita nggak mampu tuh yang 8 rakaat. Nggak mampu tuh yang 12 rakaat. Jangan ditinggalin semua. Ya kerjain walaupun 2 rakaat atau minimal 4 rakaat. Kerjain. Itu yang dikatakan, bila kita tidak mampu melaksanakan semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Kalau kita nggak mampu setiap malam sholat tahajud, jangan setiap malam juga kita nggak tahajud. Ya latih. Sebab semua itu nggak bakal bisa kalau nggak dilatih, namanya riyadhah. Apalagi kayak kalau makan dengar ceramah, ya guru sekumpul. Apa bukannya rugi kita hidup kalau sudah masuk 40 tahun belum pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Kecil kayaknya kita. Kenapa memang kita belum pernah bermimpi kau bertemu Rasulullah? Sampai saya ada bacaannya, gitu loh. Nah kini saudara sekalian satu contoh. Jadi orang-orang terdahulu itu ada buktinya amal ibadahnya. Satu, keikhlasan beliau. Yang kedua, keistiqomahan beliau. Itu yang mengundang, ada hasilnya, ada buktinya, bukan katanya. Kita kan selama ini mesti meraba, apa iya, kan gitu. Buat orang-orang itu yakin. Makanya saudara sekalian, hidup nih yang paling bagus ditanamkan keyakinan. Bagaimana tandanya? Caranya ya tadi, kita berusaha istiqomah apa yang kita laksanakan, nanti ada satu nikmat karomahnya baru kita yakin. Karena bagaimana kita apakah akan menembus rasa yakin? Istiqomahnya yang enggak kok. Susah ya. Jadi istiqomah terus ya. Sambung sinambung. Kita kan enggak. Kerjain enggak, ngerjain enggak, dan ngerjain lagi. Sehingga ada sifat istiqomah kita. Yang kedua, caranya istiqomah kata Nabi, bukan banyaknya. Kalau kita ingin istiqomah kata Nabi, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah istiqomahnya walaupun sedikit. Gak usah banyak. Kalau banyak istiqomah bagus, kita nggak bakal mampu banyak. Sedikit tapi istiqomah itu lebih baik. Ini saudara sekalian, jadi kalau terjadi di sana sini musibah di Jawa Barat, ya gempa di Jawa Tengah, banjir bandang, mungkin di pulau-pulau yang lain banyak, itu memang sudah tanda-tanda akhir zaman. Di antaranya orang yang sudah tidak lagi patuh dengan perintah Allah. Apa kuncinya? Satu, mereka sudah kemasukan sifat wahan sehingga mereka lupa dengan kenikmatan akhirat. Nah, ya. Nah, di sini pengajian kita malam ini iqtarabus saah. Telah dekat tanda-tanda hari kiamat, akan terjadinya hari kiamat, wala yadadun nasu ala dunya ila irsan. Tidak akan bertambah urusan dunia kecuali sifat mereka tambah serakah. Jadi orang kalau sudah cinta bergelut dengan dunia, sifatnya serakah.
Nah, kalau sudah terjangkit penyakit serakah, mereka sudah tidak lagi peduli siapapun lawan mereka, diketibas terus. Jangankan orang lain, saudaranya pun akan dikalahkan. Ini sifat hirs, sifat serakah. Jadi kalau sudah terjangkit sifat serakah, hubud dunya wa qariyatil maut, mereka sudah lupa berstandar dengan halal dan haram. Yang penting saya berhasil. Kalau kuncinya orang bisnis, ya, daripada saya jatuhkan dulu orang lain. Itu kuncinya tuh. Kalau pengen berhasil. Umpama sekarang kita menyenangkan, terserah saya. Bagus, nggak bagus, bukan nggak bagus, bagus. Tapi jarang rezeki Allah yang ngatur. Saya terserah Allah gimana kek. Tapi jarang, yang semacamnya jarang. Ada, bukan nggak ada, tapi jarang. Kalau sudah terjangkit penyakit tadi, itu penyakit wahan, tadi itu kuncinya, mereka tidak akan merasa puas kalau belum mengalahkan saingannya. Ini persaingan saudara berat sekarang, jangankan pengusaha, ustadz juga pada saing-saingan. Kenapa? Sebab tadi tujuannya materi. Ya berebut murid termasuk lah. Murid. Ini saya nggak lihat sindir sampir nih. Ini tanda akhir zaman, hidup penuh dengan persaingan. Persaingan. Lapangan kerja semakin sempit, ekonomi semakin sulit. Apapun caranya, mereka harus bersaing. Kalau nggak bersaing, tertindas. Sampai ustadz saing-saingan, ya kan? Takut kehabisan berkat. Ya. Jangan, harus dong masa ustadz saing-saingan, ya nggak? Kumpul, ayo kerjasama. Udah ente bagian maulid, anak bagian tahlil. Ya kan gitu, anak bagian doa, anak bagian ceramah, komplit satu paket. Ya, kadang-kadang nggak begitu. Udah sama gua aja, apa sih yang gak bisa tuh? Wah, habis semua buat dia dah. Ya, diborong ya protokol dia, tahlil dia, doa dia, ceramah, dah orang bengong aja. Kata yang liam makan tuh, gak habis deh. Ya. Darah ini kan salah satu contoh. Di sini nggak ada, nggak ada. Ya di sini ada juga, nggak ada. Ya di sini nggak ada. Orang mana-mana niru orang sini. Gitu. Jangan, saudara kalian jangan hiris, jangan serakah. Udah, kita harus yakin segala-galanya Allah yang telah tentukan. Gak ada, Allah nggak salah, Allah nggak ngeliru ngatur kita. Kita punya satu keyakinan, bagian saya bukan bagian orang bukan bagian saya. Untuk apa sih? Untuk apa kita serakah? Mau kemana kita? Kadang-kadang kita bingung buat orang yang punya duit disimpan aja. Ya, jangankan duitnya, dosanya diminta susah. Auzubillah. Dan emang itu nanti termasuk tanda akhir zaman. Yulqasyuh, akan terjadi nanti orang-orang yang bakhil. Ini kalau syuh itu di atas bakhil. Kalau bakhil, buat orang lain dia sayang, tapi buat dirinya nggak sayang, dia royal. Saking royalnya buat pribadinya, apa makan ngumpet, takut diminta bayaran. Dan jalannya bareng, satu mobil. Dia pulang pura-pura dah buang air dulu. Mana? Anda buang air dulu. Kita makan di sini. Di sana udah makan. Ada orang sini begitu. Jangan saudara, asyuh. Jadi asyuh itu di atas bakhil. Jangankan buat orang lain, buat dirinya sayang. Allah ya hafaz, na'udzubillah. Ya. Akan terjadi bencana, berencana. Kalau menggunakan kita ini punya sifat asyuh, kulit tuh. Ya, jangan sampai itu ya. Nah, kemudian wala yadaduna minallahi illa bu'dan, dan tidak akan bertambah kecuali semakin jauh dari Allah. Siapapun tanpa terkecuali. Kalau hidup ini kita sikapi dengan rasa serakah, siapapun, ya, apapun latar belakang mereka, pasti mereka jauh dari Allah. Kenapa? Sifat syukurnya kurang. Orang kan kalau serakah sifat syukurnya kurang. Udah punya gunung, 2 gunung dari emas, dia bakal cari lagi satu lagi. Lau kana libni Adam wadiyani min zahab lam taghal salisan. Sekiranya manusia sudah memiliki 2 gunung dari emas,
dia bakal cari satu gunung lagi yang terbuat dari emas dan tidak ada puasnya kecuali nanti kalau udah mati ya, dia punya mulutnya ditekap tuh, dilandak di kuburan, baru udah berhenti ya. Pantas Nabi itu mengajarkan doa, cuman saya gak berani ngamalin, tapi kalau ente ngamalin boleh tuh ya, boleh kalau ente ngamalin. Apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah jadikanlah seorang yang miskin, hidupkan kami dalam keadaan wa misni miskinan, matikan kami dalam keadaan wahsyurni yaumal qiyamati ma'az zumratil masakin, kumpulkan kami ya Allah nanti bersama orang-orang miskin. Mau ente gitu? Amalin itu doa tuh ya, amalin nggak apa. Makanya ini salah satu asbabun nuzul ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabat, datanglah ya pembesar-pembesar kufar Quraisy. Kata mereka, ya Muhammad, aku mau berkumpul dengan engkau, bersanding dengan engkau, asal kau tinggalkan tuh umatmu, apa namanya, sahabat-sahabatmu, teman-temanmu. Kebetulan Nabi itu bersama orang-orang yang miskin. Maka turunlah ayat ini, pernah saya terangin dulu. Ya wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidun hayatid dunya. Turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Ketika orang-orang kufar Quraisy merayu Nabi Muhammad ya, apa kata Allah? Wasbir nafsaka, sabarlah, sabarlah Muhammad. Beserta orang-orang yang selalu meminta kepada aku, mereka beribadah kepada yad'una mirang ya, minta kepada Allah. Wasbir nafsaka maladin yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, baik pagi maupun sore hari. Wala tuti man aghfalna qalbah, jangan kau ikuti orang yang layal kepada aku, orang yang lupa kepada aku. Urusannya nggak ada yang beres kalau Allah. Apa orang lupa kepada Allah, nggak ada yang beres, mentok semua ya. Kenapa mentok? Sebab mereka lupa, seakan-akan keberhasilan itu kemampuan dia. Keberhasilan milik Allah, bukan milik kita. Kita sebatas usaha, mungkin katanya kerja keras, tapi yang memberikan semua Allah. Jangan lupakan Allah. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman kata Nabi, akan terjadi nanti suatu saat urusan dunia mereka sifatnya serakah. Kemudian yang kedua, ibadah kepada Allah bukan makin dekat, tapi makin jauh.